untuk berdiri, kita akan memuji Tuhan, menyambut Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus. Tapi karena saat ini masih dalam situasi pandemi, kita akan tetap taat prokes. Kita beribadah pagi ini juga sebagai rasa syukur kita atas pengorbanan yang dilakukannya. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Kasih Allahku. Di sini betul.
permohonan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, kita akan berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau sertai kami. Engkau memberikan kehidupan kepada kami, nafas hidup, Engkau memberikan kesehatan, sehingga pada saat ini kami masih dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Engkau cukupkan, bahkan Engkau berikan kelebih di dalam kehidupan kami berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada saat ini kami mohon pengurapan Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tempat ini untuk memberkati kami, mengurapi kami semua Tuhan Yesus, agar saat ini kami pun boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pembimbing yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian sukacita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita naikkan pujian Anak Allah.
Umat Tuhan, siapakah yang layak diselamatkan sebenarnya? Saya? Kita? Seharusnya bukan saya juga, bukan kita. Kita terlalu kotor dan hanya debu di kaki Tuhan kita. Kita tidak memiliki kelebihan apapun yang membuat Tuhan menganggap kita istimewa. Kita bukan siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang layak. Tetapi karena anugerah dan kasih-Nya, dosa kita diampuni. Kita akan menyanyikan hidup penyesalan kita saat ini karena kelemahan kita. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 354. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. kembali menghadap Tuhan, mohon ampun dan berbelas kasihan atas setiap apa yang kita lakukan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Allah yang Maha Kasih, Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami kembali datang menghampiri tahta-Mu. Kami mohon ampun Tuhan Yesus untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Pikiran kami, perbuatan kami, angan-angan kami, banyak sekali yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami tahu kami sebenarnya tidak layak mendapat anugerah yang dari Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu sungguh besar Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dan belas kasihan-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan membaca berita anugerah pada saat ini yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayat 10, dilanjutkan dengan berita anugerah dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian persiapan kita menyambut Tuhan dari buku pujian Firman-Mu ku pegang selalu. Dari buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Selalu saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, bayaku tempat berteduh.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga dan Allah kami yang baik yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur saat ini kami ada di tempat ini dalam keadaan yang terbaik. Menaikkan setiap pujian kami, biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat yang hadir pada saat siang dan pagi hari ini. Terlebih biar hadirat-Mu bekerja di tempat ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penuh dengan sukacita kalau pagi hari ini saya ada di hadapan saudara sekalian, dan satu kehormatan untuk saya dapat melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberitakan firman Tuhan. Ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Rudi Andreas. Saya melayani di Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, di Kecamatan Gedung Meneng, di kilometer 52 ILP. Jadi kalau yang pernah ke sana atau suatu saat nanti ke sana silahkan mampir. Ya. Satu kesempatan kalau saya ada di sini hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Jemaat yang kami layani, kami di luar perusahaan, jemaat yang rata-rata mayoritas jemaatnya adalah petani. Tidak banyak jemaat yang kami layani, hanya beberapa jiwa. Tapi kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan percayakan seorang istri, namanya Robika Eni. Kebetulan mertua saya juga seorang hamba Tuhan, gembala di daerah Lampung Utara, di Sidomukti sana, hampir dekat dengan Kota Bumi. Anak saya dua, yang pertama kelas 10, kelas 1 SMA itu kelas 10 ya. Sekolah di Abung Semuli, Lampung Utara. Terus nomor 2-nya baru kelas 4 SD di SD Abadi Perkasa, kilometer 43. Ya, suka duka dalam pelayanan luar biasa kami alami. Kami tak melayani di sana sejak tahun 2004, dan kalau sekali lagi sampai hari ini kami boleh ada di sana, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, langsung saja saya ingin mengajak kita pada nats yang saya sudah bagikan. Bisa ditampilkan di LCD-nya? Ya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Hagai pasal 1 langsung ke ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Sekali lagi saya ulangi. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi kalau saya ambil sebuah judul pagi hari ini dengan kata perhatikanlah keadaanmu, ini saya langsung ambil dari nats yang saya sudah bagikan untuk kita pagi hari ini. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa saya menganggap ini perlu untuk saya bagikan untuk sidang jemaat yang ada di tempat ini secara khusus? Ini menjadi sebuah awal untuk kita introspeksi buat setiap kita, agar jangan sampai kita terjebak
dengan penilaian yang keliru terhadap diri kita sendiri. Jadi judulnya ini perhatikanlah keadaanmu, perhatikan itu baik-baik, bukan perhatikanlah orang lain, bukan. Jadi perhatikanlah keadaanmu. Saya ingin mengajak kita berangkat dari sebuah perenungan dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-16. Ya. Ayat 14 firman Allah katakan, ini saya ambil contoh dalam kitab Perjanjian Lama tentang bagaimana kita memperhatikan keadaan kita seperti kita memperhatikan apa yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab ini. Saya baca untuk kita semua. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini sebuah perbandingan untuk kita bagaimana seorang yang kita tahu Saul ini pribadi yang diurapi Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, bahkan dia menjadi sosok yang paling penting, diangkat sendiri oleh Tuhan. Tetapi pada bagian ini Alkitab membuktikan sebuah fakta bahwa ternyata Tuhan mundur daripada Saul. Atau dalam kesempatan yang lain, dalam bagian yang lain, dalam 1 Samuel pasal 4, ya, ayat 1 sampai 11, saya tidak mengajak kita baca semua, tapi di situ ada tokoh yang namanya Hofni dan Pinehas. Tentu kalau Bapak Ibu membaca Alkitab paham dengan tokoh yang saya tampilkan ini. Hofni dan Pinehas ini adalah anak dari seorang imam besar yang namanya Imam Eli. Ya. Hofni dan Pinehas ini kalau kita baca ayat 1 sampai 11 ini bagaimana sepak terjangnya sehingga ada satu kesimpulan yang saya angkat bahwa ternyata Tuhan juga sudah meninggalkannya. Ya, secara singkat saya ingin sampaikan apa yang terjadi dalam ayat 1 sampai 11 ini. Hofni dan Pinehas ini sekali lagi adalah anak dari seorang imam besar yang namanya Imam Eli, tapi mereka ini kemudian memilih hidup untuk tidak kudus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, memilih menjadi orang yang, kalau pakai saya pinjam bahasa Alkitab, bahkan di sana ada kalimat menjadi durjana. Ada banyak kejahatan yang mereka lakukan di rumah Tuhan. Ada banyak skandal-skandal yang mereka lakukan di rumah Tuhan. Nah, satu ketika umat Tuhan sedang berperang dengan bangsa asing. Ya, umat Tuhan sedang berperang dengan bangsa asing, bangsa Filistin. Lalu mereka kalah. Kalau saudara baca kisah ini, ayat-ayat ini, ya nanti boleh dibaca di rumah ya. Karena saya nggak baca di sini karena waktunya sangat terbatas, gitu ya. Berperang dengan bangsa Filistin, mereka kalah. Lalu si Hofni dan Pinehas ini berpikir, gitu ya, karena dulu pernah orang Israel itu perang, tapi kemudian menang karena ada tabut perjanjian di tengah-tengah mereka yang melambangkan kehadiran Tuhan, kurang lebih begitu. Jadi dia berpikir, kalau hari ini aku bawa tabut perjanjian Tuhan ke tempat perang ini, maka kita pasti menang. Itu ide muncul dari dua orang ini. Maka betul, mereka pulang mengambil itu tabut perjanjian, dibawa ke medan perang. Ketika tabut perjanjian itu sampai di medan perang, terjadi sorakan yang begitu gegap gempita. Mereka berpikir, kita pasti menang ini. Kita pasti menang nih, dan musuh pasti kalah. Dan sorak-sorak itu pun terdengar di pihak musuh.
Ada apa di perkemahan orang Israel ini? Terjadi begitu banyak sorakan yang begitu luar biasa. Mereka kirimlah intelijen gitu. Dan mereka mendapati info, bait Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Wah, kacau nih bos, kita pasti kalah gitu. Ini bahasanya orang Filistin. Tapi ternyata apakah betul demikian? Alkitab mencatat dan Alkitab membuktikan sekalipun tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah mereka, ternyata apa yang terjadi? Mereka dikalahkan oleh musuh. Apa yang terjadi? Karena itulah yang saya ingin bagikan kepada saudara, seharusnya mereka memperhatikan bagaimana keadaan mereka. Lalu pagi hari ini kita introspeksi buat diri kita masing-masing. Kira-kira ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kondisi apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, tentunya menyangkut tentang hal kerohanian kita. Kalau Saul saja orang yang begitu hebat, ternyata Tuhan tinggalkan. Kalau tabut Tuhan saja yang menggambarkan atau representasi kehadiran Allah sendiri, ternyata Tuhan tidak hadir di sana. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Lalu bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saya mengangkat dua hal yang ingin saya kita bersama melihat ke dalam diri kita, kondisi apa yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, kondisi ini yang harus kita waspadai dalam diri kita masing-masing. Merasa yakin bahwa Tuhan sedang berada di pihak kita. Kebanyakan ini terjadi pada orang-orang yang kalau kita melihat adalah orang-orang yang sangat rohani. Karena ditunjukkan dengan indikator ketika kita memilih atau kita ada pada posisi ini, kita berpikir yakin bahwa Tuhan sedang ada di pihak kita karena kita sering berdoa. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang punya jam-jam waktu khusus setiap hari? Itu baik, itu bagus, tapi baiklah mari kita koreksi dengan jujur. Jangan-jangan ini justru menjadi jebakan. Ya, kita bisa berpikir merasa jadi bahwa Tuhan itu sedang berada di pihak kita karena kita sering berdoa, atau yang kedua karena kita aktif dalam pelayanan. Aktivis loh. Pasti orang pun punya ukuran. Nah ya, kalau aktif di gereja itu pasti kehidupan rohaninya mantap. Seharusnya memang demikian Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, tema ini, judul ini adalah sarana bagi kita untuk melihat ke dalam diri masing-masing, bukan melihat orang lain. Amin. Ya. Jadi rupanya yang suka berdoa, yang suka aktif dalam pelayanan perlu perhatikan dengan baik-baik. Ini bahkan kalau kita merasa lebih lagi sering baca Alkitab, kita merasa aku ini pasti orang yang istimewa di hati Tuhan. Baca Alkitabnya pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari baca Alkitab, lalu berpikir pasti Tuhan ada di pihakku, pasti aku orang yang paling benar di hadapan Tuhan. No, belum tentu. Belum tentu. Atau juga yang lebih populer lagi, kalau kita yakin bahwa kita sering beribadah, ibadahnya di sini ibadahnya selain hari Minggu, hari apa aja? Minggu, Kamis, ada lagi? Komsel, pelayanan pemuda, remaja dan lain sebagainya, guru sekolah minggu bahkan, atau pelayan-pelayan yang lain. Nah,
Ini situasi ini ternyata tidak membuat kita otomatis itu ternyata menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Rajin beribadah. Nah ini lagi, apalagi kalau kita merasa setia memberi persepuluhan. Kalau korban di gereja paling gede, paling besar, ya. Kalau kolekte yang lain dimasukkan amplop, dia nggak dimasukkan amplop karena uangnya gepokan dimasukin, ya, biar yang lain tahu begitu. Dan banyak hal yang seringkali kita salah melihat dan meniru, karena ketika kita melakukan hal-hal ini, itu membuat kita merasa yakin bahwa Tuhan sedang berada di pihak kita, seperti yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, termasuk Saul. Bagaimana tidak, setiap hari mereka melayani di kemah pertemuan, ya. Setiap hari pekerjaannya adalah korban, penyembahan dan lain sebagainya. Tapi fakta membuktikan bahwa ternyata mereka tidak dikenan Tuhan, alias Allah sudah meninggalkan mereka. Ini nggak dibantah, nggak bisa dibantah. Tetap menulis sedemikian. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Allah mau meninggalkan mereka, meninggalkan kita yang bahkan memenuhi 5 kriteria tadi? Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, suka memberi persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah karena mereka tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Betapa Hofni dan Pinehas ini mengotori hidupnya. Alkitab menulis, ketika perempuan-perempuan Israel mempersembahkan kurban ke bait Tuhan, Hofni dan Pinehas ini suka menjahili mereka. Bukan cuma menjahili, tapi pakai bahasa yang vulgar, menggagahi mereka di rumah Tuhan. Bukan cuma itu saja, kalau ada daging yang seharusnya menjadi korban bakaran dan lain sebagainya, korban untuk Tuhan yang seharusnya nggak boleh dimakan sama para imam, mereka ini suka nyuri dagingnya. Alkitab tulis pakai garpu, ya, diambil daging itu dimakan untuk diri sendiri. Banyak skandal yang mereka lakukan di tempat yang notabene tempat suci, Bapak Ibu. Orang mungkin juga berpikir, si Hofni dan Pinehas ini pasti mereka ahli waris surga. Ternyata tidak demikian, Alkitab mengatakan. Dan ini menjadi salah satu cara untuk kita introspeksi. Walaupun kita melakukan banyak hal yang baik, banyak hal yang nilainya rohani, tetapi ketika kita tidak menjaga hidup kudus, tidak menjaga hidup suci di hadapan Tuhan, semuanya itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Tuhan ngomong, nehi, ya. Kalau Tuhan orang India, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan-setan demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus ngomong, enyahlah sekalian kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Mereka tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya aktivis-aktivis di sini dan seluruh jemaat di sini selalu menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang membuat saya senang. Ya, amin ya Pak Aslan ya. Puji Tuhan. Saya tidak banyak kenal teman-teman di lingkup GPM ini, ya. Tapi yang saya kenal ya ada Pak Oslan, ada Pak Batara, dan mungkin ada beberapa yang hari ini nggak ada ya kayaknya. Ya,
Saya bisa kenal orang-orang hebat ini semua karena Tuhan, ya. Saya lihat pelayanan Bapak Oslan, saya lihat pelayanan Bapak Batara, luar biasa di mana-mana, penginjilan, misi di mana-mana. Mungkin banyak jemaat yang lain dalam pelayanan misinya masing-masing. Kita punya bendang misi masing-masing, kita punya bendang pelayanan masing-masing, tetapi jangan lupa tetap jaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Pelayananmu, pemberianmu, dan apa yang kau kerjakan itu hanya akan menjadi sia-sia jika kita tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka inilah hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita merasa yakin bahwa Tuhan sedang di pihak kita, ini justru menjadi warning, menjadi peringatan buat kita. Yang kedua, kondisi apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, ini kebalikannya. Jika yang pertama tadi orang jatuh hanya karena merasa yakin bahwa Tuhan sedang berada di pihaknya, justru yang kedua ini orang juga bisa jatuh karena tidak tahu atau tidak merasakan bahwa Allah menyertainya. Allah sudah ada dalam hidupnya, di sekitarnya, tapi dia tidak menyadari. Ini juga jadi bumerang, jadi masalah. Injil Lukas pasal 24 ayat 13, banyak sekali ya, saya nggak usah baca ya. Di situ ada perjalanan ke Emmaus dua orang murid. Perjalanan dua orang murid menuju ke Emmaus setelah peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Dua orang murid ini sedang bercakap-cakap di jalan, lalu bertemu dengan Yesus, tapi mereka nggak kenal itu Yesus. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbicara dengan Yesus. Kok bisa ya? Kenapa bisa demikian? Karena mereka terlalu tenggelam dengan persoalan yang dialami. Ya, mereka sedih. Guru yang mereka anggap akan menjadi harapannya untuk membebaskan mereka dari penjajahan ternyata mati. Mereka berharap Yesus akan menjadi raja bagi mereka, memerintah secara politik, tetapi Yesus mati. Itulah yang membuat mereka menjadi kacau, menjadi down, menjadi begitu drop lagi, tidak lagi punya harapan. Sampai-sampai ketika Yesus yang ternyata sudah bangkit, ya, bertemu dengan mereka di jalan, ngobrol-ngobrol, nggak cuma sekedar say hello. Yesus berbincang-bincang dengan mereka sampai mereka tiba di suatu tempat untuk menginap. Mereka nggak mengenali Yesus. Karena terlalu sibuk, terlalu tenggelam dalam setiap persoalannya. Hari ini juga tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang selalu berdoa, Tuhan hadirlah dalam hidupku, Tuhan hadirlah dalam keluargaku, Tuhan bekerjalah untuk mengatasi setiap masalah dan persoalanku. Lalu Tuhan dibiarin ada di pojok ruangan, tidak diizinkan bekerja. Kenapa? Karena fokusnya justru kepada persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Hari ini masih trennya, tren COVID varian Omikron. Nah, ini menjadi semacam momok, ya, yang mengancam damai dan sejahteranya orang-orang Kristen khususnya. Tetapi apakah kita akan tenggelam dalam kekhawatiran si Omikron ini? Ya, saya bisa melayani di sini harus dicolok 2 kali, Bapak Ibu. Di sana saya dicolok sebelah kanan, di sini pagi tadi dicolok kanan kiri. Nah, loh.
Semua sudah dicolok belum? Sudah ya? Kalau ada yang belum, nanti saya colok. Hanya karena keberadaan si virus ini yang menebarkan kekhawatiran, menebarkan rasa takut. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sampai rasa khawatirmu, rasa takutmu membuat engkau tidak lagi mampu melihat Tuhan. Amin. Tadi saya dengar ada salah satu jemaat yang orang tuanya bergejala, katanya. Ya, jangan khawatir, Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Ya, nggak di sini, di luar daerah. Ya, Tuhan mampu lakukan yang terbaik. Tetapi kadang-kadang karena kita terlalu fokus dengan masalah, terlalu ketakutan dengan kondisi, maka ketika Tuhan bekerja pun dianggap angin lalu. Teriak-teriak, Tuhan tolong. Ketika Tuhan hadir dicuekin. Karena apa? Perhatian kita terfokus pada persoalan. Efesus pasal 5. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15. Karena itu, dengan dua kondisi yang tadi saya sampaikan tadi, kondisi yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Pertama, merasa yakin bahwa Allah ada di pihak kita. Yang kedua, tidak tahu dan tidak merasakan bahwa Allah menyertai kita. Ini kondisi yang harus kita waspadai. Karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau tadi dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-7, tadi Alkitab terjemahan baru mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Dalam versi yang lain dituliskan consider your ways. Perhatikanlah lakumu, perilakumu. Nah, dengan kalimat ini Efesus bahkan lebih jelas, perhatikanlah dengan seksama. Kata dengan seksama ini diperhatikan dengan lebih detail, dengan lebih teliti. Siapa? Bagaimana engkau hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, ini Alkitab menulis, saya nggak rubah-rubah ini. Kata memperhatikan dengan seksama itu beda dengan cuma melihat dengan sekilas. Ini sudah memperhatikan, ditambah lagi dengan kata saksama, gitu. Lebih teliti dan lebih teliti lagi. Biasanya orang lebih mudah, ada pepatah, kuman di seberang lautan tampak, terus balok. Oh, sudah diganti. Gajah. Karena pada zaman saya gajah. Kalau sekarang sudah diganti balok ya nggak apa-apa. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah balok nggak ngerti saya. Ya, lebih mudah melihat kesalahan orang lain dibandingkan melihat kesalahan diri sendiri. Nah, itu memang manusiawi, memang seperti itu. Jadi makin mudah melihat kesalahan orang lain, makin manusiawi. Oh, no, bukan begitu maksudnya. Bukan. Kita punya kesempatan untuk melihat orang lain, tapi jangan lupa firman Allah justru mengatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Makanya judulnya tadi perhatikanlah keadaanmu. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu bahasa yang agak populer itu apa ya? Ya, saya minjem istilah saudara saya orang Batak, jugal. Betul nggak? Mirip ya? Ya, begitu. Tapi artinya ngerti ya, bebal ini seperti apa maksudnya? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Arif ini biasanya ada gabungannya arif bijaksana begitu. Orang yang arif itu adalah orang yang mau belajar dari kesalahan ataupun belajar dari apa yang dilakukan orang lain. Ya. Atau satu bagian lagi. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Nah, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ada kata berjaga di situ. Siuman, tidak pingsan dan sadar, memahami aku ini seperti apa, perilakuku seperti apa yang aku lakukan ini baik atau benar, atau justru ternyata berdosa. Jangan sampai kita sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen sedemikian rupa sepanjang hidup kita, bahkan bertahun-tahun suka berkorban, melayani Tuhan setiap saat tidak seperti orang lain, tetapi hanya karena kita tidak hidup kudus, pelayanan kita menjadi sia-sia. Tetapi karena kita tidak lagi melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita, pelayanan kita menjadi sia-sia. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah kita tetap hidup kudus? Dan apakah kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Ini gak bisa ditawar. Hidup kudus, hidup memberi diri untuk dipakai bagi pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak sidang jemaat meresponi firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Berjuang
Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melihat hidup kami, melihat diri kami dengan seksama, bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan, dan menjadi pribadi yang senantiasa setia, dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami melayani-Mu, hanya Tuhan saja yang kami tinggikan, hanya Tuhan saja yang kami permuliakan. Ya Tuhan, firman-Mu hanya berhenti sampai di sini, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu memberitakan lebih dalam dan lebih luas buat setiap kami untuk mengerti dan memahami, terlebih melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang akan ujian silahkan maju ke depan. Gaby, Rudolf ya, Joseph, Clara. Ya nak, kita akan didoakan secara khusus oleh Bapak Pendeta. Silahkan. Iya, silakan maju ke depan. Siapa lagi? Oh, Fier, ya nak. Grace ya. Seruni, Grace. Silakan nak yang mau menghadapi ujian kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, kelas 6 SD, silakan nak maju. Atau semua pelajar boleh masuk, maju ke depan untuk Ya, saya akan silakan. Anak-anak. dan mahasiswa boleh. Oke. Monggo, Pak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di hadapan-Mu datang anak-anak yang kekasih ini. Mereka memberi diri untuk datang ke tempat ini karena mereka mau Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Secara khusus hamba-Mu berdoa, mereka yang sedang menempuh atau akan menempuh ujian, baik juga yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah. Kami berdoa dari tempat ini, kiranya hikmat daripada Tuhan tercurah atas mereka. Engkau berikan mereka hikmat, kepandaian, terlebih juga kesehatan, ditudungi oleh malaikat pasukan daripada surga, dan mereka menjadi pribadi yang baik, mendapatkan nilai yang terbaik sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa depan. Engkau mampukan mereka mengerjakan setiap ujian dengan baik dan benar, dan juga Engkau memberkati perangkat yang dipergunakan maupun jaringan internet yang dipergunakan juga, sehingga tidak mengalami kendala apapun. Juga kami serahkan kepadamu ya Tuhan orang-orang tua mereka, agar dapat mendidik mereka dengan baik dan benar, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak ini, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, dengarlah penetapan sakramen perjamuan sebagaimana tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25 yang menyatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus buat kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga kerajaan surga, wajib mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga merupakan simbol persekutuan umat dan Allah, serta persekutuan umat dan sesama, dan menjadi sarana penyataan kasih dan anugerah Allah kepada umatnya. Sekaligus penyataan rasa syukur umat kepada Allah. Terkait hal itu, penyataan syukur dapat dilaksanakan dengan prokes yang ketat karena pandemi COVID-19 saat ini. Penganan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa adalah roti dan anggur karena punya makna terkuat dalam simbol tubuh dan darah Yesus. Mari berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami mengikuti perjamuan kudus ini untuk mengingat dan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah semua simbol perjamuan kudus yang telah disediakan, sehingga panganan yang tersedia dapat dimaknai sebagai inkarnasi tubuh dan darah Kristus sendiri. Allah Bapa pengasih, kami memohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan perjamuan yang menghidupkan sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Ajarkan kami agar tetap tinggal dan hidup di dalam-Mu, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ajarkan kami tidak egois memikirkan diri sendiri, tetapi juga mau berbela rasa dan berbagi kasih pada sesama yang tidak seberuntung kami, walaupun kami sendiri tidak hidup dalam kemewahan. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai
Ia datang. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Bapa, Maha Kuasa dan Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada penganan yang kelihatan dan yang ada di depan kita, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saya mengundang majelis. Umat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu, menyanyikan lagu menjul. Dan anggur ini adalah lambang darah Yesus. Silakan jemaat duduk. Ambillah. Oh. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada dalam kesempatan ini untuk menikmati perjamuan asa yang kudus bersama sidang jemaat PAUK GPM yang terkasih di tempat ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan biarlah sakramen yang kami lakukan ini menjadikan hidup kami semakin mantap di dalam Tuhan. Iman percaya kami semakin bertumbuh, dan terlebih kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Allah terlebih dahulu. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur dengan tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dan berkati. Langsung doa syafaat ya. Doa syafaat langsung sekarang ya. Kita akan berdoa syafaat. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, Allah yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi, dan yang mengatur segala sesuatunya terjadi begitu indah dan teratur. Kami percaya keadaan kami hari ini juga adalah karena rancangan daripada Tuhan yang baik buat kami. Demikian pula kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Engkau melakukan apa yang baik buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan otoritas daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik menuju kepada kemajuan kami dalam berbangsa dan bernegara. Berkati negeri ini dengan kesehatan, berkati negeri ini dengan damai dan sejahtera, berkati negeri ini juga dengan rasa aman, dan terlebih memberkati juga secara ekonomi maupun juga pertahanan dan keamanannya. Demikian pula daerah-daerah di mana kami ada, khususnya di tempat ini, kiranya damai dan sejahtera Allah juga memberkati buat lingkup di sekitar kami ini ya Tuhan. Terlebih juga pada saat ini kami berdoa buat Sugar Group Companies. Tuhan memberkati perusahaan ini, memberkati owner, memberkati juga seluruh mereka yang terlibat, mulai dari proses sampai semuanya, baik manajemen, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa Allah, baik mereka dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah, para pekerja, sehingga dapat bekerja bersinergis dengan baik
untuk terjalin sebuah usaha yang maju dan semakin berkembang. Melalui perusahaan ini terlebih banyak orang-orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati pemilik perusahaan ini baik secara pribadi maupun keluarganya. Biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga seluruh karyawan, baik juga staf dan semuanya yang terlibat, kami serahkan dalam tangan kuasa Allah, sehingga seluruh perusahaan yang ada ini dapat bekerja semaksimal mungkin, menghasilkan produk yang terbaik. Juga melalui semuanya itu anak-anak Tuhan dan semua orang yang bekerja di dalamnya mendapat manfaat baik secara ekonomi maupun juga dalam hal-hal yang lain juga. Demikian pula kami serahkan kepadamu gereja-gereja, baik juga yayasan-yayasan sosial Kristen. Engkau pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Allah, baik gereja-gereja yang ada di lingkup perusahaan maupun gereja-gereja yang ada di luar perusahaan. Biarlah dapat saling bersinergi satu dengan yang lain, membangun kerajaan Allah dan terlebih memenangkan jiwa-jiwa bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula saat ini kami berdoa buat program dan pelayanan PAUG GPM. Tuhan memberkati seluruh majelis dan seluruh jemaat, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami juga berdoa buat jemaat yang sedang mengandung, baik Ibu Gesang, Ibu Puji Lestari, Ibu Agus. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa Allah. Tuhan menutup bungkus ia dengan perlindungan yang terbaik daripada Tuhan. Memberkati ibu yang sedang mengandung maupun janin yang sedang dikandung, sehingga semua ada tetap dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat, hingga waktunya nanti dapat bersalin dengan baik, tidak mengalami gangguan atau hambatan apapun. Demikian pula kami serahkan anak-anak kami yang masih ada di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, maupun yang ada di perguruan tinggi. Kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu, baik pembiayaan yang mereka perlukan maupun sarana-sarana yang mereka butuhkan. Juga lembaga di mana mereka ada saat ini sedang belajar, Tuhan berkati, sehingga mereka juga tetap ada dalam perlindungan daripada Tuhan di tengah merebaknya varian Omikron ini. Biarlah senantiasa pertolongan dan perlindungan juga Engkau kerjakan buat mereka. Kami juga serahkan kepadamu buat Ibu Yoke yang sedang sakit. Secara istimewa kami berdoa dari tempat ini, bilur Tuhan bekerja dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami secara khusus berdoa buat keluarga kami yang tidak ada di tempat ini, yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Secara khusus hamba berdoa buat orang tua dari Bapak Oslan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, dan Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, dan setiap rangkaian ibadah ini biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, dan sempurnakanlah doa yang kami naikkan ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Kita akan mendengarkan nas Alkitab dari Mazmur 5 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu ya Tuhan.
Persembahan ada 2, persembahan syukur perjamuan kudus dan 1 kantong untuk persembahan gereja. Kita akan memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Bawa persembahan. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah merasakan berkat cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memelihara hidup ini dengan cara-Mu yang ajaib. Saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah dan perkenankanlah Engkau menguduskannya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Akan kami sampaikan warta gereja pada minggu ini tanggal 27 Februari 2022.
Warta keuangan total persembahan minggu lalu Rp3.625.000. Terima kasih pada saat ini untuk Bapak Pendeta Rudi yang sudah melayani kami Jemaat POK. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Bapak dan keluarga. Amin. Bapak Ibu, hari ini hanya sekali ya ibadah, sore tidak ada. Kemudian untuk ibadah sektor pada tanggal 3 Maret di gereja ini akan dilaksanakan pukul 19.30 atau setengah 8 hanya untuk sektor A. Demikian. Kemudian ada lagi Ketua Panitia Paskah mengundang beberapa jemaat Tuhan, Bapak Hilman, Bapak Daud, Ibu Jahni, Ibu Sehwinarni, Ibu Novi untuk mengikuti rapat Paskah di gereja hari Senin tanggal 28 Februari jam 19.30. Juga memohon kesediaan BPH, Komisi Ibadah, Komisi Wanita, dan Komisi Sekolah Minggu untuk menghadiri rapat kita ini. Pengumuman berikutnya, dengan melihat kondisi keadaan GPM saat ini, maka untuk ibadah sekolah minggu kita belajar sekolah minggu lagi atau beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing dengan materi yang dipandu oleh Komisi Sekolah Minggu. Dan berikutnya jemaat juga diimbau untuk tetap taat terhadap aturan pemerintah dan perusahaan untuk menerapkan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah minggu hari ini. Kita angkat pujian sebagai pujian pengutusan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita naikkan pujian dari buku pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah
di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya pulanglah jemaat dengan membawa anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Putranya yang tunggal, serta penghiburan dan kekuatan dalam persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai engkau senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah selesai, kita ambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.